Halo, selamat malam. Selamat bergabung di G Live malam ini. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Pandu. Saya akan menjadi host teman-teman semua malam ini. Jadi kita akan live melalui 4 channel sekaligus ya. Dan tentunya saya nggak akan sendiri, of course. Saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang saya rasa cukup istimewa ya. Banyak hal yang akan kita bahas cukup menarik saya rasa malam ini ya, terutama terkait dengan perkembangan investasi pada technology sector, specifically terkait dengan digital banks ya. Dan tentunya saya rasa saya akan langsung mengundang dulu tamu IG Live kita malam ini. Yang pertama saya akan mengundang Bapak Yahya Setia Atmaja. Selamat malam, Pak Pandu. Halo, selamat malam Pak Yaya. Terima kasih Pak sudah hari malam ini. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat ya. Puji Tuhan Pak. Sembari menunggu teman-teman semua mungkin boleh saya hi dulu ke Pak Yaya. Pak Yaya, saya akan mengundang Ibu Vera selaku CFO dari Bank BCA. Sebentar. Sebentar ya. Mungkin saya undang dulu Ibu Ella. Sebentar Pak, sepertinya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Seperti ada sedikit. Oh, selamat malam Ibu Ellen. Selamat malam Pak Pandu, selamat malam Pak Yahya. Selamat malam, Ellen. Iya. Sehat-sehat selalu. Good to Apa have you here, Bu. kabar? Ya. Baik-baik, sehat-sehat. Teman-teman untuk followers Ellen May, saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Saya rasa
untuk teman-teman yang join melalui BCA Good Life juga dan BCA Sekuritas sudah tidak asing lagi ya. Ibu Ellen sangat aktif dalam memberikan edukasi untuk investor muda dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua karena saya kebetulan salah satu dari beberapa yang sering menonton webinar dari Ibu Ellen. Nah, saya sebentar satu lagi ya, saya coba untuk Ibu Vera. Thank you Ellen bisa join. Saya yang terima kasih banyak Pak, udah di-invite, sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Nah, Bu selamat Ellen. malam Ibu Vera. Sudah lengkap semua di sini Bu. Ada Pak Yaya, Bu Ya, Ellen. malam. Bu Ellen, apa kabar Ellen. Bu Vera? Baik, baik. Selamat malam Bu. Ya. Oke, teman-teman Apa mungkin kabar? boleh sekali lagi kalau mau tulis di chatboard untuk saya hai ke Pak Yaya, Bu Ellen dan Bu Vera ya. Selamat datang sekali lagi. Yang pasti kita akan ngobrol seru malam ini. Tidak hanya ngobrol, tapi juga akan banyak edukasi yang kita bisa pelajari. Tentunya bukan Bank BCA kalau tidak ada bagi-bagi hadiah ya. Jadi nanti pada akhir acara kita akan mengumpulkan 3 pertanyaan yang akan difilter oleh tim kami. Dan 3 pertanyaan itu secara otomatis akan kami sampaikan langsung ke Bapak Yahya, Bu Ellen, dan Bu Vera. Dan otomatis akan mendapatkan hadiah dari BCA Good Life ya. Oke. Tanpa panjang lebar, saya rasa saya akan langsung mulai diskusi kita malam ini. Mungkin pertama-tama kita ingin mendengar sedikit dari Pak Yahya dan Bu Vera. Mumpung lagi fresh nih ya, from the oven, pencapaian semester 1, laporan keuangan cukup solid. Mungkin dari Pak Yahya terlebih dulu, bisa diceritakan Pak di lapangan seperti apa sampai akhir semester 1, insight dari Pak Yahya, karena biasanya cerita di lapangan dari Pak Yahya ini yang paling banyak ditunggu-tunggu nih ya. Baru nanti mungkin dilanjutkan oleh Bu Vera terkait mungkin matriks yang bisa di-highlight dari pencapaian sampai semester 1 kemarin. Silakan Pak Yahya. Terima kasih Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk semua Instagramers ya, ini dari grupnya Ibu Ellen, dari BCA Sekuritas, dari Good Life ya, kita bergabung 3 in 1 atau 4 in 1 nih, nggak tahu nih. All in one Pak. Bu Ellen, Vera, join juga, kita bisa santai-santai ya. Nah, kalau bicara performance ya, di bulan Juni profit kita dibanding tahun lalu naik 18%. Cukup spektakuler ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya harus ceritakan apa yang terjadi di lapangan. Tahun lalu kita ingat, sebelum COVID, di Wuhan udah ada COVID, Indonesia belum ada COVID. First quarter, performance kita bagus. Tapi begitu COVID ini datang kemari, bulan April, Mei, saya ambil 2 contoh yang paling berat. KKB kita itu biasa 1 bulan 2 triliun. 1 bulan kita lepas 2 triliun. Itu turun cuma 90 miliar bulan April. Naik menjadi 200, menjadi 400. Tetapi 2 triliun dibanding 400 kan kecil sekali. KPR, sama juga. Tadinya kita bisa 2 sampai 2,5 triliun per bulan. Itu turun hanya 800 miliar sampai 1 T. Itu terjadi bulan April, Mei, Juni. Q2. Nah, sebab itu kalau kita bandingkan Q1 tahun lalu dengan Q2 tahun lalu, itu drop banyak sekali. Tapi kita bersyukur. BCA itu kan sebenarnya bank konvensional digital. Nah, jadi kita untuk memperkenalkan virtual dengan para dealer mobil. Ajak customer kita, berikan interest yang terbaik. KPR begitu, kita coba adakan virtual expo pada bulan Agustus tahun lalu, itu percobaan dulu ya. Undang developer-developer, undang nasabah, itu kita bisa memperlihatkan 3D dari setiap rumah itu. Ada juga 360 degree, jadi orang bisa keliling ngelihat videonya, ada macam-macam. Jadi orang tuh merasa betul-betul seperti datang ke pameran. Nah, tapi apakah 100% digital? Enggak.
ternyata nasabah kita karena usianya mungkin ya dari yang 20 sampai 90 ada komplit pokoknya di BCA. Nah, nggak semuanya bisa end-to-end melakukan digital dari aplikasi sampai selesai proses. Hanya 30%. 70% itu masih ditolong oleh kita, Aro, pimpinan cabang, ya. Ini dan juga Halo BCA kita. Nah, ini sangat bermanfaat. Jadi suatu hybrid antara digital dengan betul-betul touch. Nah, ini yang menjadikan suatu kesuksesan kita. Bulan Agustus itu KKB udah naik dari tadinya 90 miliar 200 itu sudah sekitar 1,2 triliun. KPR juga demikian, dari 2 triliun turun ke 800 itu udah mulai naik ke 1,5 triliun. Nah, momentum terbaik di kuartal pertama ini, yaitu bulan Februari Maret ketika ulang tahun BCA. Nah, disitulah kita mengadakan suatu event yang besar-besaran, tetapi semuanya virtual. Tidak lagi, dulu kita kumpul di ICE BSD ya, bikin pameran di setiap kota, di Semarang, di Bandung, ada 7 kota kalau saya tidak salah, Makassar dan lain-lain. Sekarang nggak perlu. Dengan virtual, kita bisa blast ke seluruh Indonesia. Dan nasabah di kota-kota tersebut tentu cari lokasi developer yang terdekat. Kita ada filteringnya. Lokasi, tipe rumah apa, seperti apa. Itu sangat membantu. Dan tidak lupa, CSO kita, Aro kita, cabang kita, itu fully support. Nasabah dibantu. Karena kita tahu, tidak bisa end-to-end proses seperti ini. Bahkan terakhir harus datang ke notaris kan harus diatur. Belum ada notaris yang bisa virtual saat ini. Jadi deal KPR atau mortgage tadi tetap harus ketemu notaris. Itu pintas ya yang dapat saya gambarkan. Nah, itu ada kehadiran kita sehingga tahun ini di first half itu luar biasa yang kita capai. Tetapi tentunya dengan disclaimer kita tahu PPKM darurat ini akan membawa penurunan lagi terhadap semua omset-omset, dan ini kita alami di bulan Juli ini. Saya pikir pasti akan terjadi koreksi, tetapi kami pasti lebih siap daripada pertama kali kita menghadapi COVID. Betul-betul waktu itu kita tidak tahu harus mau kerja apa gitu ya. Ini salah satu contoh konkret di lapangan yang sangat bermanfaat ya, dan saya pikir bagi perbankan juga ini suatu timing untuk memudahkan atau mengurangi cost kita, biaya-biaya training, perjalanan dinas, banyak hal yang kita bisa efisiensi dengan digitalisasi ini ya. Dan juga kalau kita lihat data ya, saat ini hanya 0,8% transaksi di cabang-cabang. Padahal kita ada 1.250. Mau dibilang sepi, enggak juga, tetap rame cabang. Tapi itu represent hanya 0,8%. Di mana yang terbanyak? M-Banking kita, sekarang ada My BCA yang merupakan super apps kita, ada juga dari internet banking. Nah, ini masih banyak dan ini represent sekitar 87%, 86,5 lebih lah, 86 mungkin ya. 13% ATM. Dulu ATM itu bisa lebih dari 35% transaksi melalui ATM. Sisanya 0,8 itu yang ke cabang-cabang. Suatu perubahan yang dramatis. Sebab itu kita bersyukur bahwa kita sudah introduce digitalisasi BCA sebelum adanya COVID. Sehingga kita sudah terbiasa dan nasabah kita sangat tertolong sekali dengan adanya digitalisasi di BCA. Saya pikir itu dulu prolognya ya. Nanti kalau kita bicara digital, BCA, konvensional itu ada acara seru lagi. Nanti Mas Pandu yang akan Iya. Baik Pak ya, terima kasih Pak ya. Bu Vera silakan Bu kalau ada yang ingin tambahkan. Makasih, makasih Pak. Saya tambahkan sedikit ya. Teman-teman, tips apa sih dalam memilih-milih bank? Terutama buat para investor ya. Baik milih bank yang pure digital, kagak ada cabangnya, atau yang bank yang dengan cabang. Nah, andalan di bank, salah satunya itu adalah low cost deposit. Yang sering disebut dengan KASA, giro dan tabungan. Di BCA, KASA ini mendominasi 78% dari total dana kita. Kalau kita bandingkan dengan industri itu di 58%.
Jadi kebayang ya, gapnya itu besar sekali. Nah, 78% dana yang kita sebut low cost deposit, cost of funding kita itu 40 bips. Kita bandingkan dengan market, ada yang bunganya malah mendekati bunga deposito. Inilah yang salah satu yang mendominasi bagaimana BCA sampai hari ini bisa terus bertumbuh dengan kualitas kredit yang cukup bagus ya. NPL kita di 2,4% hari ini, industri 3,2%. Nah, kasa ini tetap tumbuh 17% loh teman-teman, year on year ya, sehingga market share kita juga nambah. Nah, tadi Pak Yaya sempat sebutkan mengenai transaksi. Saya ingin tambahkan, untuk kasa bisa terus robust ya, funding franchise BCA saya sebut sih sangat robust. Itu ada beberapa driver, teman-teman. Inilah yang membuat satu bank dengan bank yang lain unik. Pertama, jumlah nasabah baru. Itu penting, karena kalau nasabah baru, bring us new business. Nasabah baru tahun ini ya, hanya 6 bulan. Year on year itu naik 18%. Ini record high Bapak Ibu. Biasanya itu naik 12-13%. Tahun ini 18%. Transaksi itself, hanya jumlah transaksi ya, baik melalui mobile banking, internet banking, whatever, year on year itu naik 41%. Ini juga record high tahun ini. Ini luar biasa ya. Apa yang kita lakukan melalui digital banking, mobile banking naiknya 64% loh, jumlah transaksinya. Banyak yang sebenarnya investor, teman-teman suka nanya, hype transaction bagaimana? Hype transaction itu biasanya investor suka refer transaksi melalui RDN, saham. Ini yang domestik ya, efek-efek melalui exchanger untuk aset kripto. Total transaksi hype transaction ini di BCA tahun ini aja naik 64%. Jadi kuncinya adalah buat BCA, kalau kita lihat kasanya begitu robust ya, dan digital transaction-nya itu tumbuhnya ini, salah satu kuncinya BCA itu terus menguatkannya. Ekosistem itu yang online dan offline juga kita kuatkan, karena nggak semua lini bisnis itu bisa di-online-kan. Jadi dua-dua ini kita naikkan. Terakhir dari saya, CAPEX IT. Ini selalu sekali ditanya, karena investor suka membandingkan, apakah BCA terus invest nggak? CAPEX IT BCA tahun ini, totalnya 5,2 triliun. Jadi itu akan terus kita lakukan. Cost to income ratio hari ini drop. Tadi Pak Yaya sebut, singgung, kenapa? Transaksi semakin banyak melalui digital, cost per transaction juga drop. Jadi cost to income ratio hari ini kita ada di kisaran 34%. Kalau kita bandingkan 2019 ya, itu di kisaran 43%. Jadi kebayang ya teman-teman ya, bagaimana milestone dalam dua tahun terakhir inilah, itu luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yaya, Bu Vera. Mungkin kalau saya bisa simpulkan dari respon Pak Yaya dan Bu Vera, bertahan di tengah pandemi melalui inovasi juga, adanya leapfrog di internet transaction, banking, mobile banking transaction, dan satu lagi mungkin yang saya mungkin nggak akan lupa, record high, ya Bu ya. Jadi record high. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin saya bisa ke Bu Ellen May. Bagaimana kira-kira Bu Ellen pandangan investor khususnya millennials ya terhadap saham BCA, sama mungkin secara general sektor perbankan itu appetite-nya seperti apa saat ini, mungkin positioning-nya juga terutama dalam hal traditional bank, digital bank, mungkin itu dulu. Silakan Bu Ellen. Okay. Untung saya nggak ditanya tadi ya kasar segala macam, itu saya mau jawab semuanya udah dijawab sama Bu Vera, bagus sekali. Saya benar-benar amazed dengan pencapaian BCA. Jadi banyak teman-teman milenial saat ini yang mereka sebenarnya agak-agak terdistract dengan saham-saham teknologi yang sekarang memang lagi growing segala macam teknologi, perbankan digital juga naik semuanya. Tapi di sini saya selalu mengingatkan teman-teman semuanya, millennials dan bahkan sekarang Gen Z juga udah mulai masuk ke saham. Jangan lupa, jangan hanya mikirin short term aja, harus ada diversifikasi. Untuk long term investing. Nah, untuk long term investing ini problemnya adalah teman-teman selalu berpikir, wah returnnya pelan-pelan nih, sampai akhirnya kita coba untuk
coba untuk mengarahkan, memberikan satu edukasi. Oke, kalau mau investing long term, sekarang mungkin disclaimer juga teman-teman ya, bisa disikapi bahwa di saham ini ada resiko, apa yang saya katakan, jangan semuanya langsung ditelan mentah-mentah semua ya. Jadi di sini kita mengarahkan bahwa kalau mau long term investing, instead of di sektor consumer goods, sektor perbankan itu masih akan sangat bagus sekali dan masih akan bertumbuh. Dan kalau saya ditanya teman-teman semuanya, ini bukan karena saya nge-live dengan BCA terus saya dibagus-bagusin BCA. Tapi dari dulu sejak saya nge-live lama, mungkin teman-teman semuanya juga tahu yang ngikutin saya sangat paling suka dengan BBCA gitu, karena memang BCA ini secara fundamental sangat prudent sekali, dan di sini juga dari indikator-indikator fundamental yang tadi juga udah dijelaskan oleh Ibu Vera. Mungkin saya tambahin dikit aja di sini yang dari data yang tadi saya udah siapin. Ratio cost to income BCA ini terendah untuk perbankan di Indonesia. Sekitaran, correct me if I wrong ya Ibu ya, deg-degan juga nih kalau salah sebut data. 33,5%. Nah, kalau di tempat lain berapa itu Bu? Rata-rata? Rata-rata industri hari ini di kisaran 45. Ya kan, jadi sangat bagus sekali untuk BCA ini. Sangat prudent sekali. Jadi kalau memang teman-teman mau long term investing, mungkin instead of di saham-saham yang consumer goods sekarang lagi tertekan baik karena COVID-19 dan juga harga bahan baku mahal, lebih ke arahnya ke sektor perbankan. Dan secara khusus di sini memang saya pribadi paling suka kalau long term investing perbankan itu ya BCA gitu. Nah, terus perbankan digitalnya gimana gitu. Tadi saya sempat nge-live sebentar kayak 30 menitan dengan salah satu tim saya dengan Coach Andre Benas. Di situ saya juga katakan bahwa untuk perbankan digital yang lain tuh saya sifatnya mungkin trading, trend following aja. Tapi kalau misalkan saya mau beli ini hadiah untuk ulang tahun anak saya, nanti mungkin dia sweet 17 gitu. Sekarang dia masih 10 tahun ya, 14 tahun gitu. Nah, nanti mungkin beberapa tahun lagi mereka akan menuai hal yang bagus di situ karena memang fundamentally oke. Jadi bukan yang saham yang second liner kecil-kecil sekarang naik, besok pas dia umur 17 kemana tuh sahamnya? Oke, thank you Bu Ellen untuk independent reviewnya. Mungkin ini topik yang saya rasa akan cukup menarik, tapi sebelum saya masuk ke kita bahas lebih dalam mengenai digital banks, mungkin kita akan sedikit lebih bahas mengenai rencana strategi Bank BCA ke depan. Tentunya kaitannya dengan tren digitalisasi di sektor perbankan. Apa sih sebenarnya perbedaan conventional bank atau traditional bank dan digital banks? Mungkin satu juga yang harus kita bedakan juga ya, perbedaan digital banks dan digital banking, terutama digital banking services ya, karena saya rasa semuanya juga mengarah ke sana gitu ya. Terutama mungkin pertama saya ingin ucapkan congrats dulu Pak Yaya, Bu Vera, sebelumnya untuk launching Blue, anak bungsu dari Bank BCA. Langkah awal untuk BCA juga ikut serta dalam cluster bank digital. Mungkin bisa dibahas nanti roadmap ke depan dan mengedukasi kami juga terkait dengan digital bank. Silakan Pak Yaya, mungkin Pak Yaya bisa terlebih dahulu menjawab. Terima kasih Pak Pandu. Jadi mungkin saya sedikit banyak bedakan dulu nih konvensional digital bank. Nah, kalau kita lihat konvensional bank itu apa aja kerjaannya dan bisnisnya apa aja? Ada ke korporasi. Ini triliun-triliun pinjaman ya. Infrastruktur, jalan tol segala macam kita bisa biayain di situ. Kemudian kalau bicara corporate, itu tentu ada derivatifnya. Ada forex transaction, ada transaction, di mana itu semuanya menghasilkan fee base. Itu ada di conventional bank. Bisnis komersial itu kita classified biasanya bisnisnya besar, cuman terbatas regional di Jawa Timur, di Kalimantan Selatan, Kemudian ada juga yang SME, ini sebar kemana-mana. SME termasuk juga yang kecil-kecil dan menengah ya. Plus ada KPR, tadi saya sudah sebut, ada KPR, ada KKB, jualan mobil dan kredit rumah. Plus ada credit card dan payment. Payment itu kalau tadi saya jelaskan ya, sudah tinggal 0,8% yang datang ke cabang. The rest
mobile banking, internet banking, my BCA baru. Jadi basic that is all the business of conventional bank, di mana kalau kita lihat ya payment business yang nanti akan menjadi fokus digital bank dan juga loan yang mungkin segmennya jauh lebih kecil, lebih ke arah individual. Rasanya kalau PT-PT besar bisa sih pinjem, tapi pasti nggak pakai aplikasi minjemnya. Ditawarin secara konvensional, didatangin, ditawarin. Mungkin digital bank juga sekarang ke depan ya, tidak semuanya secara aplikasi. Pasti ada juga tim marketing nawar-nawarin deposit gede, susah dah ngarepin dari aplikasi. Nah, kita bedaannya. Nah, kemudian ada isu, katanya begini, kalau konvensional bank itu geografiknya harus banyak cabang. Kalau digital hanya satu, cukup. Nah, sebenarnya kenapa bisa begitu? Karena masalah open account. Nah, sekarang di BCA pun open account udah nggak harus datang ke cabang. Dari kita mulai ratusan per hari, sekarang udah sekitar berapa Bu Vera? 10.000 ya? 10.000 account, 10.000 loh per hari kita bisa open account dengan online tanpa harus datang ke cabang. Kalau dulu memang kita butuh widespread cabang untuk mereka datang dan buka account misalnya. Tetapi fungsi ada lagi yang lain, yaitu big cash transaction. Kalau yang kecil-kecil kita ATM banyak. Bank digital bisa gantol untuk ATM, mungkin nanti bisa kerjasama ya, bayar fee tapi ke kita, sorry ya, kita udah sediain mesinnya, fasilitas, kalau you mau pakai you harus bayar, ada switching fee. Kalau nasabah kita free alias gratis, ya itu keunggulan daripada ya. Dan kalau kita lihat ya dari segi risk management, dikatakan risk management dari bank konvensional ini jelimet. Kalau risk management ini kan ada AI, ada machine learning segala macam. Karena hanya satu segmen individual. Konvensional karena ada corporate, ada komersial, ada SMB, ada KPR. Ini kan segmennya beda-beda. Ya jelimet lah. Pasti jelimet gitu. Urusan konvensional bank gitu. Tetapi kalau kita hanya urusin individualnya, mungkin nggak sejelimet yang kita pikirkan. Nah, itu mainly perubahan. Nah, kemudian, ini juga sekedar ya, saya nggak mengatakan digital bank nggak punya prospek. Ada, pasti. Hakul yakin ke depan itu akan berkembang. Tetapi kita lihat, di negara lain, di Korea, ada berapa digital bank? Yang top, Markotop, Kakao Bank. Saya belum dengar loh yang nama lain. Ada K-Bank. Ya, bank lain berusaha tapi belum kedengeran. Di Cina ada WePay, ada Alipay, ya mungkin nempet ini bisa hasilnya. Dari 1,2 miliar, cuman 2, 3, mungkin ada 4 lah di Cina. Mungkin. Yang lain, yang 2 lagi saya belum dengar siapa. Bayangkan bahwa di negara Indonesia dengan 260 juta manusia, ya people, pasti akan ada yang berhasil. Tapi mau berapa banyak? Apakah bisa lebih dari 3, 5, 10? Nah, ini kita lihat di negara-negara yang sukses, digital banknya itu bisa dihitung dengan satu tangan pun nggak cukup. Cukup satu, ya, karena nggak sampai 5 yang topnya gitu ya. Nah, ini salah satu untuk membandingkan juga untuk ke depan. Nah, sekarang kalau kita digital bank, karena kita juga baru lahir tanggal 2 Juli kemarin ya, digital bank BCA. Nah, apa sih persyaratan suatu digital bank kalau mau dilihat career path-nya yang bagus ke depan? Pertama, harus produk. Mesti. Karena kalau produk jelek, orang langsung lupakan. Nggak user friendly, orang lupakan. Nggak bisa apa-apa, orang lupakan. Produk, yakin. Kedua, produk ada, harus ada yang pakai. Critical mass. Harus punya mass. Punya jutaan customer. Kalau hanya puluhan ribu, ya nggak akan ada. Gitu kan? Ratusan ribu pun nggak ada gaungnya. Harus jutaan. Nah, apakah dengan produk bagus, critical mass ada, bisa jalan? Ya, enggak. Perlu ada merchant, ekosistem. Itu kita akuin. Perlu adanya ekosistem,
merchant-merchant yang menerima payment system ini. Baru terjadi perputaran payment itu baru jalan. Apakah nggak itu cukup? Nggak cukup. Perlu didukung SDM yang piawai. Nah, ini yang paling susah. Karena SDM teknologi bukan hanya rebutan perbankan. Fintech berani bayar lebih tinggi lagi. Bukan hanya dibajak pun. Orang-orang di high daripada fintech bisa dibajak ke luar negeri. Persaingan itu sangat berat. Dan orang fintechnya akan menanyakan prospeknya apa sih ke depan untuk saya bisa join your company? Ya, itu satu. Terakhir yang saya lihat, capital, permodalan. Ya, kita tahu investasi di digital itu tidak murah. Perlu dana. Plus, pada waktu startup, belum ada kredit, belum ada fee base. Nasabah masih sedikit, perlu hidup. Harus taruh di SBN, harus taruh di BIN yang bisa mendatangkan sedikit margin dari situ, ya. Dan juga mungkin mereka mencoba mencari korporasi, 1-2 korporasi yang lumayan besar supaya bisa hidup. Kalau nggak mungkin bisa hidup. Kalau dari awal berharapan bahwa hanya dengan lending seperti peer-to-peer dari awal akan berat sekali. Ya, jadi itu juga dibutuhkan dan itu membutuhkan modal. Nah, saya pikir itu beberapa hal kita teliti dan ke depan kalau BCA sebelum ditanya saya ngomong dulu kapan sih mau IPO bank digital gitu ya. Ini baru anak dilahirkan. Jadi jangan langsung dicarikan besan mau dikawinin dong, saya bilang. Harus disekolahin dulu. Punya pendidikan, punya yang baik. Yakin bisa memberi makan istrinya atau memberi makan suaminya, terserah deh ya. Nah, kita carikan calon untuk bisa menjadikan rumah tangga go public. Jadi kita perlu 1-2 tahun. Ya mudah-mudahan 1 tahun bisa segera selesai ya kita harapkan. Jadi kira-kira sementara itu dulu dah buat santai. Nanti siapa tahu dari pertanyaan ada lagi yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Thank you Pak. Thank you Pak. Tadi udah terjawab ya teman-teman ya. IPO Blue BCA Digital. Sekarang pertanyaannya mungkin udah banyak berubah ya Pak ya. Udah nggak stock split lagi. Kapan Blue akan melakukan IPO ya Pak? Oke, Bu Vera mungkin kalau bisa ditambahkan mengenai roadmap ini ke depan ya Bu ya. Iya. Terutama dalam hal berinvestasi juga Bu. Karena ini hype-nya juga. Cuman kira-kira kalau kita bicara digital bank atau bank digital itu kira-kira matriksnya apa kira-kira yang harus diperhatikan Bu Vera ya? Betul. Ini karena ada Ellen cantik nih. Ini pertama kali kita share loh ke investor. Nah, BCA sebenarnya ya kita baru saja meluncurkan apps generasi baru. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada My BCA. My BCA itu untuk kita individual customer. Kedua, kita baru juga luncurkan namanya merchant apps. Kita tahu hari ini banyak sekali yang bicara mengenai merchant. How powerful the data of the merchant. Nah, kita lakukan baru luncurkan merchant apps. Another one is for business ya, My BCA Business. 3 apps ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bank digital yang nggak ada cabang, yang di tap sebenarnya target customer is pure retail. BCA beda. Kalau untuk retail customer seperti kita consumer customer itu di My BCA apps ya. Tapi kalau bisnis itu dulu klik BCA ya. Sekarang kita mulai mau memperkenalkan klik bisnis My BCA Business. Nah, solution apa sih yang akan keluar di second half semester ini ya? Untuk My BCA Super Apps, pasti teman-teman udah rasain ya. One single ID, you can do a lot of new things, including buka deposito online. Nah, yang akan kita planningkan di second semester ini untuk My BCA Apps, untuk kita yang individu itu, salah satu integrate dengan digital investment. Kita udah ada My Wellma untuk Wealth Management Product Apps. Nanti kita akan integratedkan. Ada remittance. Kita lagi pikirkan remittance juga kita bisa lakukan melalui My BCA mobile banking ya. Itu bisa FX. Kemudian
ada juga personal financial management untuk kita-kita nih. You can see your portfolio, how the portfolio perform dan sebagainya. Gamification, karena ini adalah another trend, another hype. Jadi promotion and reward offers bisa dilakukan juga. Dan untuk merchant apps, saya nggak lihat ada yang udah lakukan. Karena kenapa? BCA ini kan melayani bisnis dari corporate hulu ke hilir, corporate sampai ke yang individu customer. Ekosistemnya, supply chain-nya komplit di BCA, sehingga apapun yang kami luncurkan, mau touching individu customer or either you are business customer, it's just to integrate ya. Nah, merchant solution itu in one platform hari ini kita mau lakukan. Jadi digital onboarding buat yang mau berbisnis baru ya, kan perlu dong QR, perlu dong kadang EDC machine or whatever. You can apply through digital. Ini kan efisien dan murah buat pebisnis ya, apalagi yang banyak masuk ke bisnis online. Kita juga rencana akan masukkan ke merchant apps itu store management. So you can know your inventory, you can know your sales report dari apps kita. Jadi make it become convenient kan. Terakhir untuk My BCA Business. Bisnis ini community-nya besar sekali. Jadi kita nggak hanya melayani satu type of customer. Mau bisnisnya di commodity, ada you are in the business of education, itu juga masuk. Dan range bisnisnya itu very broad. Nah, itu kita handle one by one. Tentu apps-nya ada unik-uniknya beda. Nah, untuk bisnis, kita juga pikirkan juga seperti payroll solution untuk nasabah bisnis, unit rate. Bisa juga corporate dashboard, melihat cash flow summary-nya, dan sebagainya. Even kita pikirkan juga accounting system-nya, biar ada GL-nya loh buat pebisnis. Nggak usah pusing-pusing kemana. So, when you launch to the apps, bisnisnya, jadi integrated, we have the customer ya. Ini yang mungkin kalau bank digital yang hanya handle retail bisnis ya nggak ada, karena ekosistemnya nggak ada, nggak tercreate. Sehingga disitulah bedanya dengan bank yang dari corporate sama SME, entire supply chain itu bisa di tap either digital or non digital. Nah itu yang kita akan terus kembangkan. Thank you Bu Vera. Oke, mungkin saya sambung ke Bu Ellen ya Bu ya. Memang ini bagaimana kira-kira Bu, investor harus menyikapi tren perubahan di sektor perbankan serta outlook ke depan untuk digital bank, karena kita harus melihat kira-kira faktor apa saja yang diperhatikan agar investor tidak tercemplung dengan fairy tale atau cerita dongeng gitu ya. Karena ini cukup banyak juga yang melakukan sama kan. Yang kedua mungkin satu lagi tantangan atau resiko di sektor perbankan khususnya digital banks dalam hal pemilihan portfolio untuk investasi di saham. Go ahead, Bu. Oke, jadi kalau kita lihat saat ini ya, milenial ini kan sangat suka sekali dengan digital stock atau growth stock karena alpha return-nya yang cukup besar juga gitu. Dan juga story untuk sentimen digital ini sangat hype banget. Jadi satu katalis market yang paling hype dalam 2 bulan terakhir ini. Nah, memang bank digital ini akan digandungi oleh masyarakat ya, terutama milenial, karena semuanya bersaing memamerkan ekosistem, ada merger and acquisition here and there. Siapa bisa melakukan akuisisi customer akan bisa dianggap menjadi juaranya atau menang di era digital ke depan. Cuman ya kalau saya pribadi melihat seperti yang saya katakan tadi, sebagai seorang investor, seorang trader, investor yang independen, saya melihat kita kan nggak ngerti ya saham-saham yang sekarang lagi hype ini. Banyak sekali yang nanyain sebenarnya. Ini secara revenue, secara profitability mereka juga masih struggling gitu. Mereka dinilai positif, mereka dinilai bagus tuh kan karena rencana pengembangan ke depan yang which is kita sendiri juga masih belum tahu gitu. Jadi menurut saya sih teman-teman di sini harus bijak dalam melakukan diversifikasi dan menentukan timing exit di dalam beli satu saham gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saham-saham yang secara fundamentalis, secara revenue, secara profit prudentnya dia
kurang prudent gitu. Mungkin harus di-combine dengan analisis teknikal. Jadi something bad happen, turun dengan volume transaksi besar, sebaiknya exit atau kurangi posisi. Sebaliknya, ini saya independen ya teman-teman. Jujur, aku nge-live ini aku nggak dibayar, aku nggak ini, dan sebuah kehormatan buat saya nge-live di sini. Ini dari dulu saya selalu bilang bahwa BCA kalau semakin turun semakin dibeli teman-teman. Jadi caranya gimana? Langsung all in masuk? Jangan gitu. Tetap harus ada manajemen risiko. Misalkan setiap bulan mau nambah itu boleh. Nah, di sini BCA secara teknikal mungkin saya bahas dikit buat teman-teman yang mau beli. Karena dari tadi ini kok komennya mengerikan semua, mintanya tuh diskon banyak Pak. Jadi mau diskon BCA 27.000 dan seterusnya. Jangan teman-teman, kalau BCA 27.000 IHSG gimana nanti? Iya, jadi BCA ini sekarang udah disupport kuat level 29.900 di 30.000 sampai 31.000. Ini satu level yang cukup ideal secara teknikal untuk teman-teman boleh mulai nyicil beli buat investasi. Sekali lagi mesti bijaksana. Kalau kita nge-live malam hari ini dan teman-teman tahu saya suka BCA, jangan langsung di HK habisin semua uang, langsung ambil semua deposito dari bank. Nggak juga. Tetap harus ada diversifikasi gitu. Tapi technically udah sangat murah sekali teman-teman. Dan saya sangat percaya, kan banyak yang nanya ya, kenapa sih perusahaan sebagus ini kok sahamnya nggak naik-naik? Saya percaya semuanya ini bicara tentang siklus gitu. Ketika nanti COVID-19 sudah mulai reda, saya percaya perusahaan-perusahaan yang premium seperti ini pasti akan diburu dulu, terutama oleh investor asing. Sekarang investor asing tuh belum masuk ke Indonesia, mereka masih lebih tertarik pada negara-negara yang secara COVID-19-nya udah mulai reda, kayak di Amerika, di Eropa, mungkin di China juga gitu. Tapi sekali nanti Indonesia COVID-19-nya sudah mulai di bawah 10.000 aja, saya sangat percaya investor asing akan kembali ke Indonesia, dan yang diburu perbankan dulu, dan pasti yang the best dulu di sini. Nah, jadi kalau ditanya itu tadi strategi di dalam investasinya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya tentang tadi diversifikasi ya Pak, ya mungkin dibandingin dengan reksadana atau investasi yang lain gitu Pak Pandu, mungkin mana pertanyaannya? Iya, jadi kalau dibandingin dengan investasi yang lainnya, Gimana? Iya, tadi mungkin pertanyaannya dibandingin dengan investasi yang lain gitu atau gimana untuk diversifikasi? Dengan reksadana atau gimana? Khususnya di saham saja. Khususnya saya rasa udah Ibu Ellen jawab tadi mengenai diversifikasi pure di saham, terutama di digital banks, antara digital banks dan conventional banks ini kan sebenarnya ada overlappingnya juga ya. Jadi benar. Saya rasa tadi sudah dijawab sama Bu Ellen. Yang menarik satu lagi dari bursa ini kan ada pergantian cara penghitungan untuk weighting index. Nah, saham-saham yang tadinya berkapitalisasi besar itu memiliki atau memberikan kontribusi indeks yang besar terhadap penghitungan IHSG dan juga LQ45. Tapi belakangan ya kita bursa tuh menggunakan free float ya, menggunakan perhitungan free float juga. Dan saham-saham yang free float-nya kecil itu dari consumer good makanya semakin turun, karena sepertinya investor-investor besar reksadana mereka juga melakukan rebalancing. Nah, BCA ini dia punya free float besar, makanya dia bisa bertahan gitu. Oke, thank you so much Bu Ellen. Very clear ya teman-teman semua ya penjelasan dari Bu Ellen. Dan ini saya rasa session yang paling ditunggu ya, sekalian pengumuman pemenang. Karena pertanyaan yang akan kami sampaikan sekaligus akan menjadi pemenang yang akan dipersembahkan oleh BCA Good Life ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya tujukan ke Ibu Vera dulu kali ya Bu ya. Ini penanyanya adalah @impostor_Wilson ya. Selamat Impostor Wilson menjadi salah satu pemenang untuk hadiah dari BCA Good Life. Pertanyaannya adalah seberapa yakin Blue dapat berhasil memenangkan persaingan bank digital dan berapa persen pengaruhnya terhadap laporan keuangan BCA sebagai anak perusahaan? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. It's a very good question.
Kalau saya jawab dulu yang kedua ya. Kalau kontribusi, Pak Yahya tadi bilang ini baru bayi lahir. Jadi untuk kita bicara tahun ini belum terlalu. Tapi kan kita sangat fokus untuk bagaimana membesarkan BCA digital. Karena ini is a pure test juga ya sebenarnya buat Indonesia, how successful will be a digital bank, a bank without any branches. Jadi itu is a true test juga untuk market Indonesia. Nah, dalam hal ini kita ambil kesempatan juga. Karena kenapa? Segmen daripada mass market atau retail kita sangat besar. Dan saya percaya kalau nasabah sudah onboarding melalui BCA, udah punya pengalaman dan standarnya udah tinggi untuk menggunakan mobile apps. Sehingga pada saat menggunakan mobile apps bank digital yang lain, secara tidak langsung ekspektasinya juga udah tinggi. Karena they need experience yang minimal sama ya. Nah, di Blue ini kita targetkan itu millennials dan produknya memang sedikit berbeda sesuai dengan taste-nya millennial. Jadi kontribusi untuk tahun ini belum, tapi yang kita aspirasi kita adalah kan kita udah baru luncurkan tuh tadi tanggal 2 Juli ya. Responnya sangat bagus dan talk di dalam sosial media juga sangat-sangat positif. Yang kita mulai lakukan banyak adalah bagaimana nasabah bisa melakukan transaksi lebih banyak lagi karena kita akan continue kolaborasi dengan banyak ekosistem. Buat Blue untuk lakukan itu nggak susah. Kenapa? Karena di BCA kita udah lama jalankan ini. Jadi ini adalah dengan warna yang totally very different, attached to young millennials particularly. Jadi saya pikir it's a very good momentum buat BCA. Sekalian juga anak perusahaan BCA digital ya. Kalau masalah modal, masalah support, nggak usah dikhawatirkan. Kita BCA itu selalu ready di belakang untuk support, karena buat bank, untuk bisa tumbuh banyak hal, nggak hanya teknologi. Teknologi, everyone can buy the same technology, but it doesn't mean you can exercise the same result. Jadi itu udah proven record. Kedua, bank tetap bank. Jadi kalau misalnya when you are onboarding, do the transaction, ada problem. Mesti ada yang standby untuk help solve the problem. Beda ya kalau kita belanja, barangnya nggak suka, kadang kita bingung mau komplain kemana. Di bank nggak bisa, Ellen. Di kita juga diawasi OJK. Jadi bagaimana nasabah kalau nggak ada transaksi yang menurutnya nggak pas, they can Nah, dulu hari pertama lahir dia udah disupport dengan call center yang kelasnya sekelas dengan Halo BCA. Jadi itu kan top banget buat nasabah. Jadi nggak usah khawatir bertransaksi melalui Blue. Saya yakin apa yang sudah didapatkan di BCA akan kelihatan di Blue dan mungkin lebih menarik karena itu sesuai dengan lifestyle-nya milenial. Mungkin boleh saya nambahin dikit nih ya. Silakan. Kalau saya perhatikan ya bedanya BCA dengan mungkin bank-bank digital yang lainnya ya, BCA ini full bank, corporate bank gitu. Jadi bukan cuma retail gitu ya. Nah, kalau bank digital itu kan branchless, BCA ini ada branch gitu ya, dan nasabahnya juga full semuanya. Jadi saya rasa juga pastinya lebih kuat, lebih prudent lah teman-teman. Iya. Prudent udah pasti Ellen karena itu bagian dari BCA. Kalau support modal dan sebagainya nggak usah dikhawatirkan karena it's part of BCA anyway gitu loh. Jadi ya. Boleh nanya nggak Bu? Sama Pak Boleh, Yahya? silakan. Ini pertanyaan terbesar dari teman-teman investor retail. Kapan nih bank digitalnya di IPO-in? Pak Yahya tadi kayaknya udah kasih hint deh Pak. Ya, jadi kita kan berprinsip ya bahwa untuk bisa menjual saham ke masyarakat itu perlu permodalan yang kuat ya. Saat ini baru 1 triliun. Yakin kita harus tambah modal dan kita juga harus mengembangkan suatu ekosistem. BCA sendiri sebenarnya sudah punya. Kita punya 500 ribuan lah merchant. Kemudian nasabah BCA 20 juta. Saya nggak tahu berapa yang bisa nanti di BCA digital untuk meng-create suatu critical mass. Itu penting saya pikir. Dan kita juga erat dengan banyak sekali ekosistem yang sudah ada di pasar. Nah,
digandeng, colek atau apa, itu kan akan memperkaya persiapan kita. Jadi untuk menjadi bank yang public company, saya harus betul-betul tidak hanya cerita. Kita dalam bulan-bulan ini kita akan memonitor bagaimana perkembangannya. Kita lebih senang pada saat IPO kita datang dengan fakta ini yang sudah kita dapatkan nih. Ke depan ada basis untuk loncat ke depan. Kalau tadi berapa sih kontribusi dari bank digital? Nah, kalau saya lihat yang sekarang pun kalau yang ada paling berani 3 tahun ke depan baru memproyeksi profit yang signifikan triliun katakan ya. Nah, BCA udah 27 triliun tahun lalu. 7 triliun tuh udah nyata gitu. 3 tahun lagi udah naik berapa lagi. Nah, digital kita juga mau begitu. Kita start from the foundation, itu paling penting. Jadi kalau kita mulai tidak dengan fondasi yang kuat, digoyang angin sedikit rubuh. Jadi kita harus betul-betul kuat, fondasi, harus sabar, harus ada track record, baru kita bisa bikin satu story ke depan yang akan kita penuhi. Selama ini kenapa ya itu dipercaya oleh foreign investor? Karena kalau lagi jelek, kita bilang jelek loh kepada para investor. Terutama keadaan makro. Kalau bagus, kita bilang bagus. Dan luar janji-janji kita bisa. That's why foreign investor juga banyak sekali yang suka untuk invest di BCA. Kira-kira begitu. Oke. Oke, cukup clear ya teman-teman semua. Pak ya, Bu Vera, thank you. Mungkin next question dari @FJR Haman. Mungkin ini saya tujuan ke Bu Ellen ya, karena pertanyaannya sepertinya lebih cocok untuk Bu Ellen nih. Manakah yang lebih baik, invest di saham, reksadana dengan berbagai emiten, atau langsung invest BBCA saja langsung? Oke, sulit kan dijawabnya. Karena di setiap reksadana pasti ada BCA juga, Bu. Gini, reksadana pasti ada BCA pasti. Cuman gini teman-teman, yang pertama tuh teman-teman kalau di reksadana itu kan memang kayak pizza gitu ya, isinya banyak gitu. Kalau nggak mau ngamatin saham secara langsung, mungkin reksadana bisa jadi pilihan. Tapi manajemen fee-nya kan besar dan juga di situ return-nya nggak sebesar investasi saham secara langsung. Nah, kalau misalkan teman-teman mau investasi saham secara langsung, di sini milih sahamnya juga harus ekstra hati-hati, terutama market lagi bearish seperti saat ini, IHSG sejak Januari, ekstra hati-hati. Nah, ini jadi saya nanti dikira ini nih. Objektif aja ya. Di saham kalau mau long term investing, kemarin beberapa bulan yang lalu saya sempat katakan kalau takut investasi di saham nyangkut, beli saham A, saya nggak mau sebut, valuasinya udah murah, perusahaan bagus, tapi kok turun terus, meskipun valuasi murah, turun terus. Nah, kalau teman-teman mau peace of mind, investasi jangka panjang, sekali lagi teman-teman disclaimer ini saya pribadi ya, BCA itu bisa jadi salah satu pilihan yang sangat baik untuk long term investing. Pastinya teman-teman kalau mau diversifikasi, kadang-kadang gini nih, banyak teman-teman investor jiwanya trader, maunya cuan, tapi cuannya maunya cepat-cepat. Jadi kadang-kadang kan kita ngelihat market masih sideways gini, nggak bisa cepat-cepat ya, BCA juga masih sideways gitu. Nah, bisa di-combine. Sebagian portfolio mungkin untuk trading gitu. Jadi trading mau saham apa aja boleh, tapi tetap BCA ini untuk long term investing harus punya deh di portfolio. Iya. Dan Ellen mungkin ada satu yang saya selalu belajar, don't put everything in one bucket. Benar. Tapi di basketnya tetap harus ada BCA-nya. Oke, cukup clear ya. Jadi @FJRHMAN ya. Kemudian pertanyaan ketiga dari @hey_istraini ya. Mungkin ini ke Pak Yahya ya Pak ya. Era digital memang praktis, namun juga rentan dengan cybercrime. Apalagi banyak kasus rekening dijebol hacker. Gimana cara BCA mungkin memastikan keamanan transaksi digitalnya bagi para penggunanya? Silakan Pak Yaya. Ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi gini, pengalaman saya selama
di BCA misalnya. Kalau internal sistem kita build security firewall yang cukup susah ya untuk ditembus ya. Hacker mencoba, bukan nggak ada, banyak sekali, tapi syukur ya kita memprotek. Nah, yang kedua, namanya digital transfer itu harus ada telco. Ini juga sasaran untuk di hijack. Tapi aku yakin, telco juga punya security yang cukup ketat. Nah, titik terlemah itu di customer. Ini yang bukan main capeknya kita. Kadang-kadang tidak ada PC jangkrik, ada PC mahal. Kalau PC jangkrik itu gampang sekali ditaruh Trojan virus. Trojan virus itu muncul aplikasi BCA ya, dulu kalau internet ya, langsung diganti sama mereka, dan itu semua bisa terjadi bukan di BCA-nya, di nasabah. Dan nasabah ini sangat lugu, diminta PIN berkali-kali, dia kirim lagi. Padahal itu dibalik Trojan virus tadi, dia melakukan transaksi, disedot uang nasabah, bukan di BCA, bukan di telkonya. Dan kita juga jangan lupa ya, semua transaksi itu kita encrypt dan decrypt. Ya, jadi kalau di tengah-tengah hijack, akan kelihatan angka ataupun di hijack. Tapi kalau di end sana, di mana sudah decrypt lagi, lalu si nasabah melakukan hal-hal yang kurang pandai, saya nggak berani bilang bodoh, kurang pandai. Ya. Terus ada yang minta OTP, dikasih. Ada yang bilang, padahal dia belum pernah belanja di satu Shopee, dah saya bilang. Belum pernah belanja di Shopee. Tapi dipakai nama Shopee, Anda mendapat hadiah dari Shopee. Percaya loh, padahal dia nggak pernah belanja di situ. Itu jadi hal-hal yang lucu dan aneh, tetapi terjadi. Jadi selama ini, kita bersyukur belum pernah kita dihack di dalam. Tapi kalau nasabah kena tanda petik hack karena di PC-nya atau di mana gitu ya, kelalaian OTP itu banyak terjadi. Dan selama itu bukan kelalaian nasabah, pernah kejadian seperti ATM ya. ATM itu dipasangin suatu alat elektronik ya, kemudian ada kamera dan itu di skim digandakan. Itu ribuan nasabah. Kita tahu ini bukan kesalahan nasabah. Karena waktu mereka masuk, mereka juga nggak aware ya. Itu kita ganti semua. Tidak ada yang lolos. Kecuali ada yang memanfaatkan pada saat itu ya. Ternyata ada pembantunya, dia suruh ngambil ATM, dia bilang, saya dihack. Nah, kita bisa tahu. Kita punya sistem CCTV dan lokasi-lokasi di mana terjadi kejadian fraud itu, kita bisa detect. Jadi, banyak yang ketangkep basah. Ternyata bukan kena fraud sebenarnya. Dia mencari-cari. Banyak juga gitu. Tetapi kalau yang karena bukan kesalahan mereka itu terjadi kerugian, kita ganti 100%. Itu jamin. Tapi kalau karena kurang pandaian nasabah, ya mohon maaf. Kalau ngasih PIN, tanggal lahir, atau mau 2456, ya aduh, capek deh. Jangan angka yang gampang ditebak, yang sangat mudah gitu ya. Kalau tanggal lahir itu jatuh dompet, KTP dilihat tanggal lahirnya ada, ATM-nya ada di situ, dia coba PIN tanggal lahir, jebol udah selesai. Jadi hati-hati. Ya, baik. Terima kasih Pak Yaya, cukup clear ya statementnya saya rasa. Jadi kita juga harus berhati-hati saya rasa ya, dalam hal era digital banking ini dalam melakukan transaksi ya. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan imposter_Wilson, FJ Rahman, dan Hey Istraini. Selamat ya, sudah menjadi pemenang hadiah dari Bank BCA malam ini ya. Saya rasa kita sudah hampir 1 jam, tidak terasa memang, tapi hopefully kita akan ketemu lagi next time. Mungkin satu yang saya bisa summary-kan, good story does not always make a great investment ya. Tentunya kita tidak bisa tutup mata dan tidak membuka pemikiran mengenai tren perubahan teknologi yang mungkin evolusinya cukup cepat dalam 10 tahun terakhir ini ya. Semua berlomba-lomba menjadi bank digital, tapi saya rasa juga kita harus melakukan cross-check agar narasi atau cerita dari digitalisasi ini diikuti juga dengan pada akhirnya kinerja yang baik dan tentunya roadmap yang secara realistik bisa terukur ya.
Dan mungkin satu message lagi yang tadi Ibu Ellen udah sampaikan berulang-ulang, saya rasa Bu Vera juga agree, Pak Yahya juga agree, sangat basic, diversify. Saya rasa itu cukup basic, tapi cukup menjadi fundamental yang kita harus terapkan dalam berinvestasi ya. Pak Yahya, Bu Vera, Bu Ellen, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dalam diskusi malam ini. Sungguh bermanfaat dan saya harapkan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua di sini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat selalu untuk semuanya. See you next time. Thank you. Pak Yahya, Bu Thank Ellen. you. Thank Thank you, Ellen. Bye-bye. Bye-bye. All the best ya. Sehat selalu. Sama-sama ya. Kita izin live ya. Oke, Bu Thank Vera. you, Ellen. Thank you. Thank you, Pandu. Thank you, Bu Vera. See you around.